Kita akan belajar mengenai logaritma. Nah, apa itu logaritma dan bagaimana cara kerja logaritma akan kita bahas dalam video ini. Ya, yang pertama adalah definisi logaritma. Pada bab sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai eksponen, ya, di mana kita tahu bahwa perkalian dari 2 pangkat 2 pangkat 2 ini dapat didefinisikan sebagai 2 pangkat 3. Nah, fungsi daripada logaritma itu apa? Ya, jadi ini adalah 8 kita istilah. Fungsi dari logaritma itu adalah ketika kita mengetahui hasil perkaliannya dan kita mengetahui bilangan pokoknya, kita ingin mencari berapa banyak dia diulang, ya, berapa banyak perkalian yang terjadi. Katakanlah misalkan ada 64, ya. 64 itu adalah 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 sebanyak berapa kali gitu, ya. Nah, fungsi daripada logaritma adalah menyatakan itu. Jadi ketika kita memiliki 2 pangkat 3 sama dengan 8, kita bisa menuliskan bentuk ini dalam logaritma, yaitu 2 log 8, ya, akan sama dengan 3. Nah, artinya apa? Artinya adalah 2 dipangkatkan berapa supaya menghasilkan 8, gitu, ya. Atau katakanlah dalam kasus lain ini adalah 3 pangkat 2 sama dengan 9. Maka kita tahu bahwa 3 log 9 akan sama dengan 2. Jadi 3 pangkat berapa supaya menghasilkan 9? 2, gitu. Nah, itu adalah definisi daripada logaritma itu sendiri. Berikutnya kita akan masuk ke sifat logaritma. Di sini ada 11 sifat yang akan dibahas. Yang pertama ini adalah sifat mengenai A log 1 ini sama dengan 0. Penjelasannya kenapa demikian adalah karena gini. Jadi ketika misalkan kita memiliki 2 pangkat 3 sama dengan 8, maka kita tahu bahwa 2 log 8 ini akan sama dengan 3. Nah, maka dari sini kita akan tahu bahwa nilai A-nya itu bebas gitu ya. Nah, tapi kita bisa mengubah bentuk itu menjadi bentuk pangkat. Nah, sekarang kita tinjau bahwa A log 1 sama dengan 0. Artinya apa? A atau sebagai bilangan apapun gitu ya, dipangkatkan 0 pasti 1. Jadi tidak peduli A-nya berapapun, ketika dipangkatkan 0 dia pasti 1. Untuk yang kedua, ini adalah A log A sama dengan 1. Penjelasannya adalah karena A dipangkatkan 1 pasti menghasilkan A. Berapapun bilangan A-nya. Contoh misalkan 3 pangkat 1 pasti 3, 4 pangkat 1 pasti 4 gitu. Ya, sifat yang ketiga adalah A log BC ini akan sama dengan A log B ditambah A log C, ya. Jadi kalau teman-teman misalkan punya 2 log 6, ini bisa teman-teman pecah menjadi apa? 2 log 2 dikalikan 3, ya. Ini akan sama dengan 2 log 6 gitu, ya. Tapi bisa juga berarti bahwa 2 log 2 dikali 3 ini dipecah menjadi gini, 2 log 2 dikalikan 2 log 3, ya. Nah, 2 log 2 ini penerapan dari yang tadi bahwa A log A pasti hasilnya 1. Jadi pada dasarnya adalah 2 log 3. Gitu. Nah, sebaliknya, jika kita bertemu sifat pembagian, contohnya adalah A log B per C, ya, maka ini akan sama dengan apa? Ini akan sama dengan A log B dikurangi A log C. Jadi kalau kita bertemu A log misalkan 12 dibagi 3, nah kita bisa, ini jangan ada, ini 8 gitu ya. Kita bisa memecah ini jadi apa? 8 log 12 dan dikurangi dengan 8 log 3, ya. Nah, berikutnya adalah apa? Berikutnya adalah ketika kita punya perpangkatan. Ketika kita punya perpangkatan, ya, misalkan A pangkat N log B pangkat N. Ini gimana? Pangkatnya pindah ke depan, ya. Oh ya, ini disebutnya ini ya, sedikit tambahan di bagian definisi logaritma bahwa kita memiliki A log B, maka ini akan menjadi, ini disebut sebagai basis. Jadi A ini basis ya, B ini numerus dalam basis. Nah, maka kita tinjau pangkat numerus dibagi pangkat basis dikalikan dengan A log B-nya. Contohnya gimana? Misalkan 2 pangkat 3 log 3
pangkat 2. Nah, ini bisa kita tuliskan sebagai 2/3 dikalikan dengan 2 log 3. Ya. Nah, berikutnya ada juga sifat yang menyatakan bahwa ketika kita menuliskan A log B, maka ini bisa kita balik menjadi 1/B log A. Jadi kita tukar posisinya antara basis dan numerus, tapi dengan menggunakan 1/. Gitu. Nah, ini fungsinya untuk apa? Nanti fungsinya adalah beberapa sifat itu perhatikan bahwa basisnya harus sama. Contoh misalkan tadi dalam yang sebelumnya tuh. Ya, jadi A log BC itu sama dengan A log B ditambah A log C. Nah, fungsi membalikan antara basis dan numerus ini bisa digunakan ketika teman-teman butuh basis menjadi numerus dan numerus menjadi basis. Contohnya adalah ketika kita memiliki 2 log 7, maka ini akan menjadi 1/7 log 2. Ya. Nah, berikutnya adalah apa? Berikutnya adalah ketika kita punya, ini tadi sifat ke-7 berarti. Sifat ke-7 kita punya A log A dipangkatkan A log B. Ini akan menghasilkan B. Jadi ketika teman-teman misalkan punya 37 pangkat 37 misalkan log 104 ya, hasilnya kan 104. Selama basis ini ya, basis dengan bilangan pokoknya sama. Terakhir adalah gini, belum terakhir sebenarnya ada satu lagi nanti gitu ya. Ketika kita memiliki kereta-keretaan seperti ini, katakanlah 2 log 3 dikalikan 3 log 7 dikalikan 7 log 20 misalkan. Nah, ini kan kayak kereta-kereta gitu. Jadi ini kayak nyambung, ini kayak nyambung gitu. Nah, ini bisa kita tinjau basis awal ya, log numerus paling akhir. Jadi ini hasilnya kan 2 log 20 gitu. Atau kalau kita tuliskan dalam ABC berarti A log B dikalikan B log C lalu dikalikan dengan C log D dan seterusnya gitu ya. Ini akan menghasilkan apa? A log D. Nah, yang terakhir ini agak sedikit sulit ya. Jadi dia menyatakan gini, bahwa A log B ini bisa dipecah menjadi P log B dibagi dengan P log A. A gitu ya. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya adalah gini, ketika gitu ya, ketika kita misalkan memiliki soal kayak gini, ini penerapannya, diketahui ya, diketahui nilai daripada 2 log 5 ini adalah M. Lalu diketahui juga 2 log 3 sama dengan N. Terus kita diminta untuk mencari nilai berapakah 50 log 90. Nah, kunci daripada sifat logaritma ya dalam logaritma dan eksponen selalu ubah ke dalam bilangan pokok berpangkat ya. Jadi 50 log 90 ini kan sebenarnya bisa kita ubah jadi 2 dikali 5 kuadrat log ya. Ini adalah 3 kuadrat dikali 10. Nah, masalahnya adalah gini, ketika numerus punya perkalian, kita nggak masalah karena kita punya sifat ini tadi. Mana? Ini. Ketika numerusnya perkalian, kita bisa pecah menjadi penjumlahan. Tapi masalahnya sekarang basisnya ada perkalian. Di mana basis dari tadi harus satu doang ya. Basisnya perkalian. Berarti gimana? Kalau menemukan yang basisnya perkalian kayak gitu, ya, bukan perpangkatan ya. Kalau perpangkatan kita bisa menggunakan sifat ini tadi ya. Tuh, bisa pindah ke depan. Kalau basisnya perkalian, kita gunakanlah ini definisi yang ini ya, sifat ke-9 ini. Gimana caranya? Caranya adalah menuliskan gini. Jadi kita mengambil numerus ya. Jadi gini, kita mengambil bahwa 50 log 90 ini akan sama dengan apa? Sesuatu log 90 dibagi dengan sesuatu log 50. Jadi numerus dulu baru basis. Nah, sesuatunya apa? Lihat yang diketahui, yang paling banyak muncul apa? Angka 2. Maka tulis di sini 2. Gitu. Sehingga dari sini baru kita pecah lah. Jadi 2 log ya karena 90 itu adalah perkalian dari 3 dikali 3 dikali 2 dikali 5 gitu ya. Lalu 50 ini adalah perkalian dari apa? 5 dikali 5 dikali 2. Karena ingat bahwa dalam apa logaritma itu selalu usahakan ubah ke dalam bilangan prima berpangkat. 2 log 3 ditambah 2 log 3 ditambah lagi dengan 2 log 2 ditambah 2 log 5 dibagi dengan apa? Dibagi dengan
2 log 5 ditambah 2 log 5 ditambah 2 log 2. Nah, ini kalau disubstitusikan dengan yang ada di soal, ini akan diperoleh apa? N ditambah ditambah 1 ditambah M dibagi dengan apa? Dibagi dengan M tambah 1. Maka ini akan sama dengan 2M tambah 1. Ya, gitu. Karena kita tahu bahwa nilai daripada 2 log 2 ini sama dengan 1. Ini juga sama dengan 1. Sisanya diketahui di soal. Bahwa 2 log 5 ada, 2 log 3 ada. Gitu. Berikutnya kita akan masuk ke persamaan logaritma. Nah, persamaan logaritma ini sebetulnya apa? Jadi dia memiliki bentuk umum seperti ini. A log B akan sama dengan A log C. Nah, nanti ke depannya soal apapun harus diubah dulu ke dalam bentuk baku seperti ini. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman melihat soal, misalkan gitu ya, kayak ada 2 log 3 ditambah 2 log 6 gitu ya, X misalkan, sama dengan 2 log 20. Nah, teman-teman harus ubah dulu ke dalam bentuk bakunya, di mana ini harus satu suku, ini harus satu suku. Jadi kita bisa memanfaatkan sifat logaritma untuk membentuk ini jadi 2 log 3 dikali 16 ya, berarti 18X gitu. Sama dengan 2 log 20. Jadi bentuknya harus selalu seperti ini dalam persamaan logaritma. Dan persamaan logaritma itu biasanya mengandung unsur X. Oke. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan adalah dalam menyelesaikan persamaan logaritma, yang pertama adalah tadi, menyamakan bentuknya menjadi A log B sama dengan A log C. Jadi kalau misalkan nanti ada soal kayak gini, kayak tadi gitu ya, misalkan katakanlah gini deh, 2 log 2 X ya ditambah dengan 2 log 5. Ini akan sama dengan 2 log 40. Nah, ketika ada dua suku kayak gini, kita ubah dulu menjadi satu suku dengan sifat logaritma yang ada, yaitu 2 log 2X dikalikan 5 sama dengan 2 log 40. Maka ini kita tahu bahwa 2 log 10X sama dengan 2 log 40. Nah, sekarang bentuknya udah sama, basisnya sudah sama, ya, dan mereka sudah satu suku dari kedua ruas. Dari sini kita tinjau bahwa apa? Kita cari nilai X-nya. Caranya adalah gimana? Kita masuk ke langkah yang kedua, yaitu adalah mencoret nilai dua log-nya. Ya, sebetulnya ini bukan mencoret ya teman-teman, tapi sebetulnya ini adalah menghilangkan kedua fungsi gitu. Jadi dalam istilah matematika itu tidak ada mencoret gitu ya. Hanya kedua ruas diberlakukan hal yang sama. Cuman untuk menyederhanakannya kita coret saja ini gitu. Maka 10X sama dengan 40. Maka kita ketemulah X sama dengan 4. Nah, tapi sampai sini belum selesai. Ada langkah ketiga. Langkah ketiganya adalah apa? Langkah ketiganya adalah masukkan ke soal. Ya, bukan ke yang ini nih. Bukan ke yang penyelesaian ini, tapi masukkan ke soal. Jadi 2 log 2 dikalikan 4 itu kan berarti 8 ya. Ditambah 2 log 5 sama dengan 2 log 40. Nah, ketika dimasukkan ke soal, muncullah sesuatu yang namanya syarat numerus. Ketika teman-teman mengganti nilai X-nya, ini menjadi 8, kita tahu bahwa 8 tidak masalah karena dia lebih dari 0, lebih besar sama dengan 0. Gitu ya. Maka timbullah syarat numerus di mana numerus ini harus lebih besar sama dengan 0. Gitu. Ya. Kenapa harus demikian? Karena kita tahu bahwa dalam syarat numerus itu dia tidak boleh bernilai 0. Karena kalau misalkan dia bernilai apa namanya? Bernilai negatif, maka tidak bisa dicari gitu ya. Oke. Ya, oke, demikian gitu ya. Oh, ini maaf ini nggak ada sama dengannya. Ini lebih besar dong. Nah, gitu ya. Jadi selalu mengecek dalam logaritma itu selalu mengecek yang namanya syarat numerus. Contoh lagi, misalkan kita bertemu seperti ini, ya. Nah, gitu. Ketika kita bertemu seperti ini, ya udah, karena kita tahu basisnya sudah sama dan mereka sudah satu suku, kita boleh coret, gitu. Jadi kita tinggal menyelesaikan bahwa x kuadrat min 21 ini sama dengan 4x.
Maka kita ketemulah x kuadrat min 4x min 21. Ini akan sama dengan 0. Maka dari sini kita ketemu bahwa x min 7 dikalikan dengan x plus 3 sama dengan 0. Maka x sama dengan 7 atau x sama dengan min 3. Tapi cek dulu ke soalnya. Nah, ketika teman-teman memasukkan nilai yang min 3, ya, itu akan minus baik di sini maupun di sini. Maka yang ini tidak memenuhi. Jawabannya hanya yang ini. X sama dengan 7. Ya, oke. Nah, lalu nanti bagaimana kalau misalkan teman-teman bertemu juga ada soal yang seperti ini? Kalau misalkan teman-teman melihat ada soal yang seperti ini, ya, misalkan eh, 2 log, misalkan 2 log kuadrat A, misalkan 2 log kuadrat X gitu ya, dikurangi dengan 2 log X sama dengan 0. Ya, teman-teman lihat dalam penerapan kayak gini, ya, ini kita asumsikan aja bahwa soalnya kan kayak gini ya. Karena ini sering kali keluar gitu ya. Nah, gini, sorry ini kurang. 2 log X, ini sama dengan 0. Nah, maka dari sini kita bisa memisahkan bahwa ini adalah A gitu. Ya, sehingga kita bisa faktorkan gitu. Oke. Nah, maka A-nya sama dengan 0 atau A sama dengan min 1. Tapi karena ketika kita masukkan A sama dengan 0 ini dia tidak memenuhi, ini juga tidak memenuhi, maka tidak ada himpunan penyelesaian. Gitu ya. Oke, berikutnya adalah pertidaksamaan logaritma. Sama dengan logaritma, persamaan logaritma, mirip-mirip gitu ya. Caranya adalah dengan seperti ini. Ketika kita menemukan pertidaksamaan logaritma, kita harus ubah dulu bentuknya menjadi gini. Katakanlah ini lebih besar, tidak harus lebih besar ya, bisa lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan gitu ya. Intinya bentuknya harus dua suku. Jadi kalau misalkan kita bertemu kayak gini, misalkan kayak gini, sorry ini ditambah 2 log X tambah 5 kurang dari sama dengan 3. Nah, oh ya, untuk persamaan logaritma juga berlaku kalau misalkan nanti ketemu yang kayak gini ya. Misalkan ketemu gini, 2 log X sama dengan 3. Ini kita harus mengubah tiganya juga menjadi bentuk baku yang ini ya. Menjadi A log C gitu. Dalam hal ini kita harus mengubah 3 itu menjadi bentuk 2 log sesuatu. Nah, bentuk 2 log sesuatu itu dapat diperoleh dari 3 itu selalu kita ubah jadi 2 log 2 pangkat 3 gitu. Kalau misalkan nanti ketemu X min 1 log misalkan 7 sama dengan 2 gitu ya, maka kita bisa mengubah X min 1 log 7 ini akan sama dengan X min 1 log X min 1 pangkat 2 gitu. Sedikit tambahan untuk persamaan yang logaritma. Nah, untuk pertidaksamaan logaritma, ini sama halnya gitu ya. Jadi ketika kita bertemu soal kayak gini, oke, kita selalu buat jadi satu suku dulu, di mana yang kiri bisa kita buat jadi satu suku, yaitu 2 log X kuadrat tambah 3X min 10, yang merupakan perkalian dari ini dengan ini. Ya, ini akan kurang dari sama dengan 3 kita ubah menjadi 2 log 2 pangkat 3. Gitu. Ya. Nah, dari sini kita harus tinjau apa? Kita harus tinjau sesuatu bahwa ya, jika basis pecahan, maka dia tandanya dibalik. Jadi ketika nanti kan kita mencoret ini sama dengan sama dengan persamaan. Tapi ketika kita mencoret itu, kalau basisnya pecahan, dibalik tandanya jadi lebih besar sama dengan. Tapi kalau enggak, ya udah, berarti kita tinggal mengerjakan ini aja. X kuadrat ditambah 3X min 10 kurang dari sama dengan 8. Ya, sehingga kita tahu bahwa ini adalah X kuadrat tambah 3X kurang 18 kurang dari sama dengan 0. Maka dari sini kita bertemulah X tambah 6 dikalikan dengan X min 3 kurang dari sama dengan 0. Ya, maka kita buat garis bilangan kayak gini. Di mana batasnya apa? Batasnya adalah pembuat nolnya ya. Pembuat nolnya adalah X min 6 atau X sama dengan 3. Berarti ini X min 6 gitu. Ini 3. Ya, jadi kita ketemulah kalau misalkan kita mencari yang
kurang dari sama dengan, kita uji titik ke sini. Katakanlah kita pilih angka 0 di sini gitu ya. Nah, angka 0 itu kan kalau dimasukin ke sini jadi negatif, makanya tengah negatif, ini positif, ini positif. Karena dia mintanya kurang dari sama dengan, maka kita pilih yang negatif. Tapi belum selesai teman-teman, ada namanya syarat numerus. Berikutnya kita akan meninjau bagaimana kalau misalkan soalnya adalah seperti ini, adalah seperti setengah log X lebih besar dari 2. Nah, maka kita akan meninjau bahwa ini dapat diubah menjadi setengah log, ya, setengah log X lebih besar dari setengah log setengah pangkat 2. Nah, maka ini X kurang, karena kita coret ya, kurang dari 1/4. Kenapa kurang dari? Karena basisnya pecahan, jadi kita balik gitu. Dimana kita tahu bahwa X kurang dari 1/4 itu adalah kayak gini, ya. Tapi ingat ada syarat numerus, di mana X tuh syarat numerus itu adalah apa? X-nya harus lebih besar dari 0. Sehingga kita bisa tahu bahwa ini 0. Nah, gitu. Jadi, himpunan penyelesaian dari soal ini adalah apa? 0, X, 1/4. Ya. Tapi ada soal khusus, bagaimana kalau misalkan kita bertemu soalnya seperti ini? X tambah 1 log 2X min 1. Lebih besar sama dengan X tambah 1 log 4X min 3. Nah, ketika kita bertemu seperti ini, ya udah berarti yang kita harus lakukan adalah apa? Kita tidak bisa tahu apakah X-nya, X plus 1 ya ini basisnya, pecahan atau tidak. Maka yang harus kita lakukan adalah kita harus membagi dia menjadi dua kasus. Kasus satu itu adalah ketika dia basisnya diasumsikan pecahan. Karena kita nggak tahu yang mana nih yang benar. Ya, nanti ada kasus dua di mana kasus dua selalu menandakan ya bahwa yang basisnya itu dia lebih dari satu. Nah, untuk kasus yang kiri kita tahu bahwa 0 karena basisnya X plus 1 gini kurang dari satu. Maka kita bisa menuliskan min 1 X kurang dari 0. Nah, karena kita mengasumsikan basisnya pecahan, maka apa? Maka kita ini, maka kita membalik tandanya sekarang gitu. Jadi kita seolah seperti mencoret ini, kedua ini, tapi tandanya kita balik sekarang. Jadi 2X min 1 kurang dari sama dengan 4X min 3. Dari sini kita dapat bahwa X lebih besar sama dengan 1. Gitu. Tapi belum selesai, ingat ada syarat numerus. Syarat numerusnya adalah apa? Adalah 2X min 1 lebih besar dari 0, gitu ya. Maka X lebih besar dari setengah. Yang satu lagi adalah apa? 4X min 3 lebih besar dari 0. Maka X lebih besar dari 3/4. Baru kita iris semuanya. Ya, kita iris seperti ini. Jadi yang pertama mengirisnya gini. Yang pertama adalah ini jangan lupa diiris. Bahwa syarat basisnya tadi harus kita masukkan. Dia dari min 1 sampai 0. Gitu. Ini. Terus dia bilang dari setengah, lebih besar dari setengah gitu ya. Terus lebih besar dari 3/4. Terus lebih besar lagi dari 1 kan. Nah, maka sudah jelas bahwa himpunan penyelesaian untuk yang ini tidak ada. Karena kita harus mengiris ini dengan ini dan itu tidak ada gitu ya, tidak ada himpunan penyelesaiannya. Tapi bagaimana untuk kasus 2? Untuk kasus 2 kita tinjau bahwa X tambah 1 ya basisnya gitu, itu lebih besar dari 1. Maka kita tahu bahwa apa? Kita tahu bahwa X akan lebih besar dari 0. Sekarang kita tinjau seolah seperti kita coret lagi, tapi tandanya tidak dibalik karena basis lebih besar dari 1. Maka 2X min 1 ini lebih besar lebih besar sama dengan dari 4X min 3. Maka kita perolehlah X kurang dari sama dengan 1 dengan syarat numerus yang sama dengan yang di kiri tadi. Gitu. Karena syarat numerus kan numerusnya tidak berubah ya antara ini dan ini. Nah, ya udah, berarti sekarang kita kerjakan ya. Kita buat garis bilangannya, kita tahu bahwa tadi dia bilang X-nya harus lebih besar dari 0. Terus dia bilang harus lebih besar dari setengah, dari mana itu? Syarat basis yang pertama, ini. Terus harus lebih besar dari 3/4, karena syarat basis yang kedua, ini. Yang terakhir harus kurang dari sama dengan 1. Nah, berarti apakah ada himpunan penyelesaiannya? Ada. Himpunan penyelesaiannya adalah daerah ini.
Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X di mana 3/4 kurang dari X kurang dari sama dengan 1. Gitu. X anggota bilangan real.